warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah sehat? Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Nurul Fatmi Aisyah dari PKN STAN Prodi D3 Pajak 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penyuluhan perpajakan terkait kemudahan pajak bagi pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya ingin memberikan sebuah kabar bahagia di mana dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, di mana tarif pajak UMKM yang semula 1% kini turun menjadi 0,5% saja. Hal ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif. Lalu, apakah tujuan pemerintah memberikan insentif perpajakan ini? Tujuan pemerintah memberikan insentif pajak ini adalah untuk yang pertama, mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal. Kedua, memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketiga, lebih memberikan keadilan. Keempat, memberi kesempatan berkontribusi bagi negara. Dan yang terakhir, supaya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat bisa meningkat. Selanjutnya, siapakah subjek pajak dari pelaku UMKM ini? Subjek pajaknya terdiri menjadi dua, yaitu orang pribadi dan badan usaha, di mana badan usaha ini dibatasi hanya berupa PT, CV, firma, dan koperasi. Selain itu, terdapat beberapa wajib pajak yang tidak dikenai peraturan pemerintah ini. Siapa sajakah? Ada 4 kategori. Yang pertama, wajib pajak yang memilih dikenai pajak penghasilan pasal 17, di mana di pasal ini tarifnya berupa tarif progresif. Kedua, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu wajib pajak yang melakukan penanaman modal tertentu. Yang ketiga yaitu BUT atau bentuk usaha tetap. Yang keempat yaitu CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan jasa pekerjaan bebas. Berikutnya yaitu objek pajaknya. Objek pajaknya merupakan penghasilan dari usaha. Usaha yang dimaksud di sini antara lain usaha dagang, industri, jasa, seperti misalnya toko atau kios kelontong pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha lainnya yang memiliki peredaran bruto atau omset dalam setahun tidak melebihi 4,8 miliar, di mana omset tadi merupakan total dari keseluruhan gerai atau outlet baik yang berada di pusat maupun di cabang. Maksud dari peredaran bruto tertentu merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha termasuk peredaran bruto dari cabang. Lalu dalam hal wajib pajak orang pribadi, suami dan istri memilih untuk melakukan perjanjian pisah harta atau melakukan kewajiban perpajakannya tersendiri, peredaran bruto tertentunya itu ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari si suami dan istri. Selanjutnya yaitu pelunasan pajak.
Untuk melunasi pajak, Bapak dan Ibu sekalian bisa menyetor sendiri atau bisa juga dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Untuk menyetor sendiri, Bapak dan Ibu bisa langsung datang ke KPP atau bisa membayar lewat ATM atau bank. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian harus membuat kode billing. Setelah itu baru bisa membayar pajaknya. Untuk pelunasan dengan dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut itu terjadi apabila Bapak dan Ibu melakukan penyerahan kepada bendahara pemerintah, di mana nantinya Bapak dan Ibu tidak perlu memotong pajak karena pajaknya akan dipotong oleh bendahara pemerintah. Lalu selanjutnya, untuk melakukan pelaporan, Bapak dan Ibu sekalian bisa meminta surat keterangan dari DJP. Untuk cara perhitungan pajaknya sangat mudah. Bapak dan Ibu sekalian bisa mengalihkan peredaran bruto atau omset dikali dengan tarif sebesar 0,5% tadi. Misalnya, apabila Bapak dan Ibu memiliki peredaran bruto selama 1 tahun sebesar 100 juta rupiah, maka 100 juta rupiah tadi dikali dengan tarif 0,5% akan didapatkan total pajak terutang final sebesar Rp500.000. Pajak sebesar Rp500.000 inilah yang harus Bapak dan Ibu bayarkan. Dan yang terakhir adalah cara pelaporan. Untuk pelaporannya, Bapak dan Ibu sekalian bisa mengisi SPT 1770 pada baris ke-16 di kolom dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, diisi sejumlah omset Bapak dan Ibu sekalian. Lalu di kolom PPh terutang diisi PPh-nya tadi tarifnya yaitu 0,5%. Demikian sedikit informasi mengenai kemudahan pajak bagi pelaku UMKM yang dapat saya sampaikan. Pajak kita untuk kita. Saya harap dengan adanya penyuluhan pada kesempatan kali ini dapat membuat Bapak dan Ibu sekalian lebih sadar dan paham akan pentingnya membayar pajak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Saya Nurul Fatmi undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.